Say hi. Say hi to the camera. Hey. Okay, kiss, 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 kiss. Panda lagi di sana tuh lagi tidur. Basah. Panda say hi to the camera. Hai. Panda kalau nggak kena lampu gelap mukanya. Oke guys, hari ini kita bakal bahas sedikit tentang e-collar. Dari kemarin juga saya udah janji mau bikinin video tentang e-collar, terus banyak yang nanya juga di Instagramnya Rasti, apa itu yang dipakai Rasti di lehernya yang warna merah-merah? Kenapa Rasti jalan-jalan nggak pakai leash? Kita bakal bahas di video yang satu ini. Oke, tonton terus. Ini udah malam ya. Kita habis dari pantai tadi sore, ini udah jam 8. Makanya udah pada ngantuk. Dari siang tadi jalan-jalan, habis itu sore ke pantai. Udah pada ngantuk banget tuh, Rasti tidur, Panda juga udah tidur. Anyway, ya biarin aja dia tidur. Apa itu e-collar? Basically e-collar itu kalau buat saya adalah leash invisible. Ya, kalau kita biasa training anjing pakai leash dan pakai collar, kalau saya pakai prong collar atau slip leash, dan e-collar ini adalah penggantinya kalau buat saya ya. Kenapa? Karena e-collar ini kita nggak terbatas dengan panjangnya leash kita, seberapa panjang leash kita buat training anjing kita. For me, basically e-collar itu adalah invisible leash. Jadi kita bisa training anjing, bisa kontrol anjing kita, bisa komunikasi dengan anjing kita tanpa harus pakai leash. E-collar itu ada dua bagian. Satu adalah yang dipakai di anjing, ini collarnya. Satu lagi remote-nya yang dikontrol sama owner anjingnya. Nah, kita bahas dulu tentang yang dipakai anjing. By the way, e-collar kita mereknya Doctra. Ini kita juga dapetnya kemarin menang giveaway sih. Nah, di bagian ini pakai anjing ini yang kita pakai ini dia pakai banji. Jadi ini habis itu dikencengin. Jadi ini kayak karet gitu. Jadi elastis dia. Jadi dipakai di anjing, kontak pointnya selalu kena. Ada juga yang biasa kayak yang pakai buckle, yang kita punya yang ini. Di bagian yang dipakai anjing ini adalah ini device-nya, terus ada kontak pointnya gini. Ini kalau dipakai harus kena ke kulit anjing, terus kalau kita pakai remote-nya, kita pencet remote-nya, dia ada sensasi ke anjingnya. Rasanya itu kayak kalau kalian pernah ke fisioterapi pakai yang ada fisioterapi itu pakai yang ditempel di kulit kita, ada beberapa spot gitu, terus dinyalain mesinnya, terus kayak otot kita itu berkontraksi gitu. Saya juga kurang tahu nama alat itu apa. Kalau ada yang tahu boleh tulis di kolom komentar apa nama alatnya yang dipakai di fisioterapi yang ada listrik-listriknya itu. Nah, rasanya sama persis kayak itu. Tapi kalau buat anjing kita pakai levelnya jauh di bawah yang kita pakai kalau lagi fisioterapi. Jadi bener-bener levelnya low banget. Kalau saya pakai ini ke Rasti, kita pakainya level antara level 3 sampai ke level 10 maybe the maximum. Ini kemampuannya sampai 127. Rasti udah tidur sih, kalau pengennya tadi pakein ke dia. Rasti, Rasti. Ya udahlah, dia udah tidur, nggak usah digangguin lagi. Jadi basically ini dipakai ke Rasti. Kedua adalah remote-nya ini. Kalau punya kita dari Doctra ini yang Tom Davis Edition, dia ada beberapa tombol. Tombol on off, tombol getar, tombol nick namanya, sama boost. On off itu ya untuk nyalain dan matiin. Nah, tombol getar ini yang di depan adalah tombol vibrate. Kalau kita pencet dia bakal vibrate. Coba. Kedengeran? Mungkin bisa dengar di sini kalau kita pencet. Jadi basically vibrate ini sama persis kayak vibrate yang di handphone kita. Oke? Nah, ini tombol buat nick dan ini tombol buat boost. Tombol buat nick ini untuk menyalakan ini. Untuk nick ini tergantung dengan berapa level yang kita setting. Kayak saya bilang tadi, Rasti paling biasa pakai di antara 3 sampai 10.
Nah, untuk boost ini bisa disetting untuk lebih tinggi dari level yang biasa. Basically ini level biasa, ini di boost levelnya biar lebih tinggi dikit. Nah, kegunaannya kalau buat kita, kegunaannya adalah ini buat training biasa, ini buat emergency. Andainya Rasti nggak mau dengar sama sekali, kita pakai boost karena levelnya lebih tinggi. Jadi sensasi yang dirasain keras ke dia itu lebih keras dikit, jadi dia lebih responsif. Nah, itu kegunaannya boost ini. Tapi kebanyakan kita training cuman pakai yang biasa, yang nick aja. Kalau kita pakai dengan benar, ini basically kayak kamu pegang Rasti gitulah. Jadi e-collar ini buat saya, kalau saya pakai ke Rasti itu, Rasti ini saya gitu. Cuman buat ngasih tahu. Jadi alat komunikasi saya dan Rasti. Itulah dua bagian dari e-collar. Jadi e-collar ini juga bermacam-macam. Jadi yang kita pakai ini dari merek Doctra. Doctra juga ada beberapa versi, beberapa jenis. Ini yang kita pakai ini kalau nggak salah ini Doctra 280C yang Tom Davis Edition, Special Edition by Tom Davis. Tom Davis itu kalau kalian sering nonton YouTube tentang training anjing, dia itu salah satu trainer yang lumayan terkenal di YouTube, di podcast, banyak bikin podcast. Jadi saya juga sering nonton video-videonya. Kemarin kita menang giveaway juga dari YouTube-nya dia, makanya kita bisa dapat ini. Akhirnya kita bisa training pakai ini. Dan ada juga temen yang nanya nih, e-collar itu bahaya nggak sih buat anjing? Karena kan itu kan alat setrum-setrum katanya begitu. Jadi sekarang saya jelasin. Nah, nggak usah jelasin dulu deh. Jadi kalian lihat ini bahaya apa enggak, oke? Ini levelnya level 6 yang saya pakai ke Rasti biasa. Level 6, ini nyala. Saya pasang ke tangan, saya pencet. Level 6, tuh nyala. Ini kontaknya udah lengket di tangan, nggak kerasa. Nah, ini level yang dipakai sama Rasti. Ini dua-duanya nyala. Boleh lihat sendiri. Jadi menurut saya ini nggak bahaya sama sekali. Ini level 14 deh. Level 14. Nih. Level 14 saya ini di tangan saya, telapak tangan saya baru kerasa dikit. Kalau menurut saya ya nggak bahaya. Karena buat manusia aja level 14, coba saya tinggiin lagi. Level 16. 16 juga belum kerasa. Level 20. Nah, level 20 baru mulai kerasa kayak sedikit ada sensasi kayak otot kita itu ada berkontraksi. Beberapa hal menurut saya yang harus kamu perhatiin kalau misalnya kamu mau pakai e-collar adalah yang kayak saya bilang tadi, anjing kamu harus benar-benar udah di training. Jadi hal-hal yang kamu mau ajarin ke dia pakai e-collar itu semua dia harus sudah benar-benar tahu. Misalnya kamu mau pakai e-collar buat sit, buat stay, buat down, buat come, buat apa aja itu yang kamu mau ajarin dia pakai e-collar, dia udah harus benar-benar tahu command itu sebelum kamu ajarin dia dengan e-collar. Oke? Kedua, kamu harus benar-benar training dengan e-collar. Jadi e-collar itu bukan kamu pakein ke anjing kamu, habis itu pakai asal pencet aja mereka udah bisa. Enggak. E-collar itu harus benar-benar pelan-pelan untuk introduction ke anjing kamu, pelan-pelan dipakein ke lehernya mereka dulu tanpa dipencet-pencet remote-nya selama beberapa hari biar dia kebiasaan dulu. Habis itu pelan-pelan dengan level yang rendah, introduction, banyak deh level-level yang harus kamu ikutin pelan-pelan. Jadi kamu nggak boleh langsung pakein ke anjing kamu, habis itu berharap kalau itu bakal magically mereka bakal pinter dengan e-collar. Karena sama aja dengan alat-alat apapun yang kamu pakai untuk anjing kalian, semuanya perlu introduction. Sama halnya dengan e-collar, perlu introduction pelan-pelan. Satu lagi nih, jangan menyalahgunakan e-collar. Jangan pakai e-collar buat menyiksa anjing kalian. Itu
big no-no. Oke, kayaknya cukup dulu sampai di sini. Kalau memang pengen tahu lebih banyak tentang e-collar atau tentang apa aja deh, boleh aja tulis di kolom komentar atau boleh DM kita di Instagram kita yang ini. Jangan lupa di like videonya, di subscribe. Kalau belum subscribe, boleh di-share ke temen-temennya juga. Nah guys, ini kan tentang e-collar. Kalau kalian pengen tahu tentang prong collar, klik aja video yang satu ini. We'll see you guys on the next video. Jimmy and Rusty out. Bye.